Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayu Pratiwi, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 209036027 dari kelompok kecil 1.3. Hari ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat objek 2 dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi langsung aja, pertama dibuka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih Start Drawing. Nanti tampilannya akan berubah menjadi lembar kerja seperti ini. Sebelum mulai membuat objek 2 dimensi, ada beberapa hal yang harus diatur, seperti units dan auto mode. Auto mode itu ada di panel bagian bawah, di sini. Bisa langsung diaktifkan dengan cara diklik ikonnya, atau bisa juga ditekan F8. Kemudian mengatur units atau ukuran. Precision-nya kita ubah jadi 0,00. Kemudian insertion scale-nya diubah jadi cm. Kemudian kita tekan OK. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah soal nomor 1 pada modul 1, yaitu sebuah objek 2 dimensi. Tool yang digunakan adalah line, circle, dan lain-lainnya yang ada di tools bar ini. Oke, untuk pertama langsung aja kita pilih tool line-nya. Kemudian kita tentukan titik pertamanya atau specify first point. Langsung aja kita klik. Kemudian kita tarik sesuai dengan ukurannya. Untuk menentukan ukuran ini kita bisa langsung tulis di dimension atau di bagian biru-birunya ini. Sesuai dengan yang diminta soal, ukurannya adalah 4 cm. Jadi langsung aja kita tulis 4 pada keyboard. Kemudian tekan enter. Dia akan terbentuk garis sepanjang 4 cm. Kemudian bisa di zoom in agar lebih jelas. Kemudian kita tarik untuk menyesuaikan posisinya. Lanjut, kita gunakan tool line lagi untuk membuat objek lanjutan. Kita klik di bagian endpoint tadi, kemudian tarik ke bawah. Pada objek di nomor 1 ini, dia membentuk potongan kosong di bagian kanan atas dan bagian kiri bawah. Masing-masing potongannya ini berbentuk persegi kecil dengan ukuran masing-masing 0,5 cm. 0,5, kita langsung tekan enter. Dan ke samping juga 0,5, tekan enter. Ke bawah 0,5. Juga. Oke, nah. Kemudian untuk ke bawahnya ini, karena di atasnya tadi sudah ada ukuran 0,5 dan 0,5, maka jadinya itu 1 cm. Jadi untuk bagian ke bawah, itu tinggal 3 cm lagi. Langsung aja kita tulis 3, kemudian kita tekan enter. Kemudian untuk bagian bawahnya sama seperti bagian atasnya, yaitu 4 cm. Langsung aja kita tulis 4, kemudian kita tekan enter. Untuk sisi bagian kirinya, ini sama seperti bagian kanan, ada potongan persegi kecilnya di bagian bawah, yang masing-masing juga ukurannya itu 0,5. Langsung aja 0,5, samping 0,5, dan ke atas sisanya ini 3. Oke. Nah, ini sudah terbentuk objek utamanya. Kemudian pada soal juga tergambar ada lingkaran di tengah-tengahnya, lingkaran besar dan lingkaran-lingkaran kecil di sisi kiri atas dan di sisi kanan bawah. Untuk membuat lingkaran, pertama-tama kita harus tentukan dulu titik tengahnya ada di mana.
Untuk menentukan titik tengah ini kita memerlukan garis bantu, yaitu dengan line. Kita klik di specify first point yang paling pertama tadi, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk menentukan titik tengah, kita harus tahu dulu setengahnya dari ukuran objek ini. Jadi tadi ini kan 4 panjangnya, maka setengahnya 2. Kita enter. Kemudian kita tarik secara horizontal. Ini juga ukurannya setengahnya, yaitu 2 cm. Kita enter. Maka akan terbentuk titik tengahnya, ada di sini. Setelah itu, untuk membuat lingkaran, kita gunakan tool circle yang biasa aja, yang center radius. Kita klik di titik pusat atau titik tengah yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tarik, dan langsung kita tuliskan ukurannya pada dimensionnya, yaitu 1 cm. Kita tekan enter. Langsung terbuat lingkarannya. Kemudian untuk lingkaran kecil juga diperlukan titik pusat atau titik tengah yang dibuat dengan bantuan garis bantu. Kita gunakan line lagi, kemudian kita klik titik pertamanya tadi di sini lagi. Untuk membuat titik tengahnya, kita buat sebuah persegi kecil berukuran 0,5 di masing-masing sisinya. Langsung aja kita tuliskan sini 0,5 lagi, ke atas juga 0,5. Nah, sudah terbentuk. Jadi nanti titik pusatnya ada di bagian kanan bawah. Langsung aja kita buat, klik tool circle, kemudian klik titik pusatnya, tarik, dan kita langsung isi aja ukurannya, yaitu 0,25. Kemudian tekan enter. Dia akan terbentuk lingkaran kecil berradius 0,25. Kemudian untuk bagian lingkaran kecil di bawah, caranya juga sama. Dibuat dulu garis bantunya menggunakan line. Garis bantunya juga berbentuk persegi kecil yang masing-masing ukurannya 0,5. Sini juga 0,5. 0,5. Oke. Jadi nanti titik pusatnya ada di kiri atas ini. Langsung aja kita buat, klik tool circle-nya, kemudian klik di titik pusat yang sudah kita tentukan tadi. Kita tarik, langsung kita masukkan ukurannya, yaitu 0,25. Kita tekan enter. Nah, ini objeknya sudah selesai digambar, tetapi masih harus dihapus dulu garis-garis bantunya, karena garis-garis bantu ini sudah tidak digunakan lagi. Untuk menghapus garis-garis bantu ini digunakan tool erase yang ada di toolbar, yaitu yang ini. Kita klik, kemudian langsung aja kita select atau kita pilih garis-garis atau objek-objek yang mau kita hapus. Seperti ini. Nah, kalau sudah diselect semua, langsung aja kita tekan enter. Nanti garis-garis bantunya akan terhapus. Kemudian setelah objeknya selesai digambar, yang terakhir adalah memberikan ukuran atau dimension. Untuk memberikan ukuran ini menggunakan tool dimension yang ada di toolbar. Kita klik. Kemudian klik titik-titik yang ingin diukur. Jadi dari sini ke bawah. Kemudian kita atur mau menaruh tulisan dimensionnya ini di sebelah mana. Ini. Karena precision-nya masih belum sesuai dengan soal, bisa kita atur di annotation. Nih, manage dimension style. Kemudian modify. Kemudian ke primary units, expression-nya kita sesuaikan, yaitu 0,00. Kemudian kita tekan OK.
Jadi dia akan berubah sesuai dengan yang diminta pada soal. Kemudian lanjut memberikan ukuran, yaitu dari ujung sini ke ujung perpotongan, yaitu 3 cm. Oke. Kemudian ukuran perpotongannya, ya, yang di bawahnya juga kita beri ukuran. Oke. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya juga jangan lupa kita tarik. Nah, kemudian dari ujung perpotongannya ini sampai ke titik pusat lingkaran yang kecil yang di bagian bawah, itu juga diukur sebesar 3 cm juga. Kemudian dari sini ke sini itu 0,50. Kemudian kita klik. Ini. Kemudian untuk bagian di sini ini juga ukurannya 0,50 ya. Tarik. Ya, kita tekan enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan ukuran radius pada lingkaran-lingkaran yang ada di objek. Untuk memberikan radius ini juga menggunakan tool dimension, tetapi bedanya menggunakan dimension untuk radius. Kita klik, kemudian kita pilih lingkaran yang mau diukur. Nah, jadi ukurannya langsung keluar. Langsung kita klik. Kita klik lingkarannya. Sabar ya. Kita klik lingkarannya. Nah, kemudian untuk lingkaran kecilnya juga, langsung aja kita klik lingkarannya.
Oke, ukuran radiusnya akan keluar. Oke. Jadi ini gambar objek dua dimensinya yang sudah jadi, sudah selesai dikerjakan, lengkap dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelompok 1.3 Praktikum Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat objek yang terdapat pada soal latihan nomor 2 pada modul 1. Jadi langkah pertama adalah membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian, sebelum memulai menggambar, kita atur dulu units untuk mengatur satuan dari objek yang kita buat. Di sini saya menggunakan cm dan precision-nya 0,00 atau 2 angka di belakang koma, terus kita klik OK. Selanjutnya adalah mengaktifkan tools Ortho Mode. Jadi Ortho Mode itu adalah tools yang digunakan agar kursor berada pada sudut-sudut seperti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Ortho Mode dapat diaktifkan dengan menekan simbol siku yang terdapat pada AutoCAD atau dengan menekan tombol F8 yang terdapat pada keyboard. Jadi kita aktifkan di sini tools Ortho Mode-nya. Selanjutnya, setelah kita mengaktifkan Ortho Mode, maka garis yang kita buat itu dapat lurus seperti 0 derajat, 90 derajat, 180 dan 270 derajat. Nah, sesuai di soal, kita akan membuat persegi dengan panjang sisi 5 cm. Pertama, kita klik line, kita tentukan titik awalnya di mana saja, terus kita tentukan panjangnya yaitu 5 cm juga, alasnya 5 cm, tingginya 5 cm. Terus selanjutnya kita zoom gambarnya dengan menggerakkan mouse. Selanjutnya kita membuat lingkaran yang terdapat pada persegi. Jadi dapat dilihat titik pusat lingkaran merupakan titik tengah dari persegi ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat lingkaran adalah menambahkan garis bantu. Kita pilih line, terus kita pilih dari bawah sini. Karena panjang sisi dari persegi ini adalah 5 cm, jadi di bagian tengah dari persegi ini adalah 2,5 cm. Kemudian ke tengah juga sejauh 2,5 cm. Seperti ini. Di sini terdapat titik tengah dari persegi. Selanjutnya kita buat lingkaran. Caranya adalah dengan menekan circle. Pada circle ini terdapat 6 opsi. Jadi di sini kita menggunakan center radius. Center radius ini adalah opsi untuk membuat lingkaran dengan cara menentukan titik pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi kita klik center radius di sini. Nah, titik tengah atau titik pusat dari lingkaran tadi adalah di sini, titik tengah dari persegi juga. Kita klik, kemudian kita tentukan jari-jari dari lingkaran. Sesuai soal, jari-jari lingkaran adalah 1,5 cm. Seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran satunya lagi yang jari-jarinya 1 cm. Caranya sama, kita klik circle, center radius.
tentukan titik pusatnya, kemudian kita tentukan jari-jarinya, yaitu 1 cm. Karena lingkaran yang di tengah ini sudah selesai, maka garis bantu yang kita buat tadi dapat kita hapus. Caranya adalah menggunakan tool erase. Tool erase dapat kita lihat di bagian tools modify. Ya, yang gambarnya seperti pensil ini, kita klik. Kemudian kita pilih objek yang ingin kita hapus. Kita klik di objek itu, kemudian tekan enter, maka objek yang kita pilih tadi akan hilang. Selanjutnya adalah membuat lingkaran-lingkaran kecil yang terdapat pada setiap sudut dari persegi. Caranya adalah dengan menggunakan tool circle. Di tool circle ini terdapat opsi tantan radius. Tantan radius adalah opsi yang dapat digunakan untuk membuat lingkaran yang menyinggung dua objek sekaligus dan diketahui jari-jarinya. Kita klik tantan radius. Dapat dilihat pada soal lingkaran yang terdapat pada soal nomor 2 itu menyinggung dua sisi. Dan terdapat juga jari-jarinya 0,5 cm. Jadi setelah kita pilih tantan radius tadi, kita klik atau kita pilih dua objek yang bersinggungan dengan lingkaran. Kemudian kita tentukan jari-jarinya, yaitu 0,5 cm. Kita lakukan pada 4 sisi yang lain, pada 3 sisi yang lain. Kita klik circle, tentukan dua objek yang bersinggungan dan jari-jarinya. Kita ulangi untuk sisi lainnya. Dan sisi yang satunya lagi. Kemudian yang terakhir adalah membuat lingkaran yang terdapat di dalam lingkaran ini. Caranya adalah dengan memilih circle, sama seperti yang tadi, kita gunakan center radius. Jadi dapat dilihat pada soal kalau lingkaran kecil memiliki titik pusat yang sama dengan lingkaran yang berjari-jari 0,5. Jadi kita pilih center radius, kita tahu titik pusatnya itu titik pusat dari lingkaran kita zoom terlebih dahulu mungkin. Center radius terus nah ini terdapat titik pusat dari lingkaran. Jadi jari-jarinya adalah 0,25. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang lain juga dengan cara yang sama. Nah, sudah selesai. Pada tahap ini, objek telah selesai kita buat. Jadi, terakhir adalah menambahkan dimensi atau ukuran panjang dan lebar atau jari-jari pada objek yang kita buat. Pertama, kita klik dimension, dim style maksud saya. Kemudian modify. Kita pilih primary units. Di sini ada
precision, kita pilih 2 angka belakang koma sesuai dengan soal, kemudian klik OK, close, kemudian kita klik dimension yang terdapat di sini, tentukan kita pilih titik awal dan titik akhir dari objek. Begitu. Kemudian kita lakukan angka yang sama dari sini ke sini. Kemudian sudah selesai. Selanjutnya adalah menambahkan jari-jari lingkaran menggunakan tools di sini, radius. Terdapat beberapa pilihan karena di sini sesuai soal yang diketahui itu adalah jari-jarinya. Jadi kita pilih radius. Kemudian kita pilih objek yang ingin kita beri ukuran di sini. Kita klik saja seperti itu. Kita ulangi untuk lingkaran yang satunya lagi. Kemudian untuk lingkaran yang besar dengan cara yang sama. Satunya lagi. Seperti itu. Jadi, seperti itulah cara dan langkah-langkah untuk membuat atau mengerjakan soal latihan nomor 2 yang terdapat pada modul 1 praktikum industri 1. Jadi, sekian dari kelompok 1.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.